Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azizil ghaffar, al-alimi sattar, al-mutafadili bil ata'i al-midrar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman tujiruna bihima minan nar wa tudkhiluna bihima al-jannata ma'al abrar. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan bacakan kata mutiara hikam yang ke-102. Man abadahu li syai'in yarjuhu minhu. Barang siapa yang menyembah Allah dengan berharap dikasih sesuatu darinya, al yudfa'a bibta'atihi wurudul uqubati anhu, atau supaya dihindarkan dari siksa darinya, fama qoma bihaqi ausofihi, maka tidaklah orang tersebut melaksanakan hak-hak sebagaimana sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utu annasu fi ibadatillahi bi'tibari ikhlasim ala satat aksamin. Manusia dalam beribadah kepada Allah ada 3 bagian ini. Faminhum may ya'budullaha harfan min uqubatihi mu'ajjalatan aw mu'ajjalah. Faminhum may ya'budullaha khaufan. Yang pertama, menyembah Allah karena takut dari siksanya, baik siksa ketika langsung saat ini atau di masa yang akan datang. Autom anfi rahmatihi wa hifdihi ajilan wa ajilan, atau berharap rahmatnya, penjaganya, baik sekarang atau di masa akan datang. Wahum awamul muslimin, dan itu golongan orang-orang Islam yang masih awam, umum. Dalam masalah ini Nabi bersabda, laulan naru ma sajada lillahi sajidun. Jika tidak ada neraka, niscaya tidak sujud kepada Allah seseorang yang bersujud. Jadi mereka jika seperti itu, kalau nggak ada neraka berarti nggak akan sujud kepada Allah. Nggak ibadah kepada Allah kalau nggak ada neraka, nggak ada surga. Amin humma yambutullaha mahabbatan fi dzatihi wa syauqun ila liqaihi. Kemudian yang kedua, seseorang yang beribadah kepada Allah karena cinta terhadap zatnya dan bronto itu sangat berharap ila liqaihi, untuk bertemu dengannya. Latom anfi jannatihi, tidak berharap mendapatkan surganya, wahifdihi, dan penjagaannya, wala khaufun min narihi, dan tidak takut dari nerakanya, wanikalihi, dan siksanya. Wahum al muhibbuna al asyikuna minas sairin, mereka orang yang sudah merasakan cinta di dalam hatinya, asik. Jadi dalam merasakan ibadah sudah merasakan enak, sudah asik. Minas sairin, dari orang-orang yang berjalan rohani ke hadirat Allah. Wa minhum, dan yang ketiga ini, mayya'budullaha qiyaman biwadhaifil ubudiyah. Melaksanakan ibadah tujuannya untuk melaksanakan tugas-tugas ubudiyah,
Karena di Al-Quran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ubudiyah, menyembah. Nah itu hak Allah untuk diibudiyai dia, maka dia hanya ubudiyah, melaksanakan hak ubudiyah itu tadi. Wa adaban ma'admatir rububiyah, dan beradab beserta keagungan Tuhan. Autakulu sidqan fil ubudiyah wa qiyaman bi wadha'i fil rububiyah, atau istilah lain, benar sungguh-sungguh dalam ubudiyah dan melaksanakan tugas-tugas rububiyah, ketuhanan. Wahum al-muhibbuna, mereka orang yang cinta, pecinta, al-arifuna, yang ma'rifat. Falqismul awal ibadatuhu binafsihi linafsi. Yang pertama itu orang ibadah karena pahala dan takut siksa, itu ibadah disebabkan dirinya dan tujuannya untuk dirinya sendiri. Wasani ibadatuhu binafsihi lillahi. Dan yang golongan kedua itu ibadahnya dengan dirinya tapi diperuntukkan untuk Allah. Wasalisu ibadatuhu billahi lillahi. Dan yang ketiga adalah ibadahnya dikarenakan billah, mendapat pertolongan Allah, dari Allah, dan lillah, dan untuk Allah. Wa minallahi, dan dari Allah, ilallahi, dari pertolongan Allah dan dari kehendak Allah, wa ilallahi, dan kembalinya hanya untuk Allah. Wa man abadallaha ta'ala li syai'in yarjuhu minhu fid dunya aw fil akhirati aw lidfa'anhu bi ta'atihi wurudul uqubati fid dunya aw fil akhirati fama qama bihaqqa sofihi awsafi rububiyah allatiya al-azmah wal kibriya. Dan orang yang pertama yang beribadah kepada Allah tujuannya untuk sesuatu hal yang diharapkan di dunia dan di akhirat, atau untuk supaya siksa baik di dunia dan di akhirat dihindarkan darinya, maka dia tidak melaksanakan hak sifat ketuhanan Allah, yaitu sifat Tuhan itu al-azmah wal kibriya, yang maha agung, maha sombong, wal izzah wal ghina, maha agung, maha kaya, wa jami'i awsofil kamal wa nu'util jalali wal jamal, dan semuanya sifat-sifat kemuliaan dan sifat keagungan dan kebagusan itu dia tidak laksanakan. Idnu'utur rububiyati minal azmati wal jalal taqtadi khudu al-ubudiyah, karena sifat-sifat ketuhanan, baik itu sifat keagungan, kemuliaan, itu bisa menjadikan seseorang dalam ibadah itu khudu, tenang, merendah diri, bil ingkisari wal idlali, dengan merasa hatinya patah, tidak ada apa-apanya kita ini, wal idlali, merasa hina, karena melihat keagungan Tuhan itu tadi. Jadi manusia ya tidak ada apanya sebetulnya. Ara'aita idlam takun jannatun wala narun alam yakun ahlan li ayya budal wahidal qahar. Apakah jika tidak ada surga, tidak ada neraka, lalu tidak beribadah kepada Allah yang Maha Satu dan Maha Maksa, apa gitu? Ara'aita man an'ama,
binikmatihi al-ijad wal imdad alaysa ahlan li ayyaskurahu jami'al ibad. Apakah zat yang memberi nikmat kehidupan diwujudkan, kita asalnya tidak wujud lalu diwujudkan, setelah wujud kemudian diberi anugerah supaya tetap bertahan hidup. Apakah orang yang sudah dihidupkan seperti itu tidak seharusnya bersyukur? Apakah zat yang mewujudkan, memberi anugerah itu nggak patut untuk disyukuri oleh semua hamba? Famangkana abdan mamlukan syai'i la yakhtimahu fi muqabalat nawalihi wa rafdihi bal yakhtimuhu li ajli ubudiyatihi wa rikihi wa sayyidu la mahalata yakumu bimanatihi wa rizkihi. Ayat razaka li wujudihi wa yamna'aka min wujudihi ayat khilaka darahu wa mi'anaka ibrarahu laqad asa'adunna birrabbil karim. Barang siapa yang sebagai hamba yang dimiliki oleh tuannya tidak melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana kedudukannya, padahal sayyidnya itu telah memberinya pemberian, lalu apakah seseorang tidak menuruti apa yang ditugaskan kepadanya? Padahal sayyidnya, majikannya selalu menanggung biaya hidupnya dan mengasihinya rezeki. Apakah masih kurang untuk diperlihatkan bahwasanya dia, sayyid, itu sudah mewujudkan dia dan memenuhi kebutuhannya serta menolaknya dari permasalahan-permasalahan. Aidkhila qadara wa yamna'aka ibrarahu, apakah kemudian tuan tersebut memasukkan ke rumahnya lalu mencegahnya untuk tidak memperlihatkan dirinya kepadanya? Laqad asa adzon birrabbil karim an i'tiqad ta annaka illam ta'budhu man'aka min wujudil azim. Dan kita telah berprasangka yang tidak baik terhadap Tuhan yang maha mulia jika kita meniktikadkan sesungguhnya, jika kita menyembah kepadanya, jika kita tidak menyembah kepadanya, maka mencegah dia untuk tidak luman kepada kita. Laqad ajro alaika minnatahu warzqahu wa anta fidul matil ahsya. Padahal dia telah melakukan tugasnya kepada kita, memberi anugerah, memberi rezeki, dan kita
fi dzulmatil ahsya, dalam sifat buruk yang diumpamakan dalam kegelapan. Sumahina adharaka liwujudi wa basatolaka min judihi ja'alaka tatasarrafa bihi kaifa tasya wa tasna'u bihi ma tasya. Lalu jika dia memperlihatkan kepada kita wujudnya dan meluaskan kelomananya, kedermawanannya, maka menjadikan kita melakukan hal yang dia kehendaki dan harus kita laksanakan. Fastahya minallahi ayyuhal insan atatluba ajrun ala ibadatin ajaroha alaika al-wahidil mannan. Maka sepatutnya kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala yang menuntut kita untuk ibadah. Sebetulnya ibadah adalah untuk diri kita sendiri, bukan kita malah menuntut untuk mendapatkan pahala dari ibadah kita. Ingatlah firman Allah Ta'ala, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Zat yang telah memberi petunjuk kepada kita lihada, terhadap ini agama, wa ma kunna linahtadiya, dan kami tidaklah akan mendapatkan petunjuk laula an hadana Allah, jika tidak dikasih petunjuk oleh Allah. Di firman Allah yang lain, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Tuhanmu telah menciptakan apa yang Dia kehendaki dan yang memilihkannya kepada kita. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah, dan engkau tidaklah yang berkehendak, tapi ada kehendak itu illa ayyasha Allah, kecuali Allah lah yang berkehendak. Nabi bersabda, la takun ahadukum kal abdis su'i in khafa amala wala kal ajiris su'i illam tu'ta al ujrata lam ya'mal. Janganlah engkau seperti seseorang yang seperti budak yang jelek. Jika takut untuk disiksa, jika ditakut siksa oleh majikannya, dia baru bekerja. Dan janganlah seperti pekerja yang jelek, jika tidak dikasih, belum dikasih upah, dia juga nggak bekerja. Jadi sebetulnya nikmat Allah yang telah diberikan kita itu banyak sekali sudah, berupa nikmat kehidupan. Asalnya kita nggak ada, menjadi ada. Itu sudah sangat besar sekali. Selanjutnya kita dikasih nikmat bisa bernapas 24 jam. Itu sudah nggak terhitung nilainya, harganya. Kalau kita masih ibadah minta pahala, berharap dihindarkan dari ketidakbaikan, ketidaksenangan, sesuatu hal dihindarkan dari siksa. Nah, anugerah Allah, nikmat berupa kita hidup, kita wujud ini saja belum bisa kita penuhi, kita imbangi. Kalau kita dikasih modal gitu belum bisa kita kembalikan modal ini. Cuma hidup, apalagi anugerah bisa bernapas 24 jam tanpa henti. Kemudian darah mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lalu makan juga enak, bisa masuk di mulut dan keluar dari belakang juga baik. Pembuangan kotoran dari dalam diri juga
lancar, dan banyak order dalam tubuh kita, panca indera kita. Itu saja mata jika kita dihilangkan nggak bisa melihat, ditukar dengan uang bermiliar-miliar pun ya nggak bisa kembali kalau sudah nggak bisa melihat. Apalagi napas kita, hidup kita sangat mahal sekali. Lah itu kita sudah diberi anugerah seperti itu, kemudian beramal, tujuannya minta pahala, terhindar dari siksa, apakah nggak malu? Ya, nah terus bagaimana? Nah itulah kita dituntut beribadah untuk ikhlas, tidak berharap apapun dari Allah, tujuannya hanya ilahi, anta maksudi, waridoka matlubi, wahai Tuhanku, engkaulah yang kutuju dan hanya ridhomu yang kucari. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.